Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Putri Yoga Laksmana. Jadi di sini saya izin menunjukkan kode JACX atau JAX yang sudah saya tulis di selembar kertas sebelum melakukan anamnesis. Baik, sekarang saya akan mulai anamnesisnya. Om Swastiastu, selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Putri Yoga Laksmana, selaku dokter yang bertugas pada klinik hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Nama saya Jaya. Jaya, ya Bapak Jaya. Atau Bapak Jaya mungkin umurnya, kalau boleh tahu usianya? 21 tahun. 21 tahun, baik. Untuk Bapak Jaya, kalau boleh tahu sedang berprofesi sebagai apa? Sebagai mahasiswa. Mahasiswa. Berarti Ya. belum menikah nih Bapak Belum. Jaya? Belum. Baik, kalau boleh tahu untuk Bapak Jaya ada keluhan apa datang kemari? Saya merasakan batuk terus Dok. Batuk, baik. Ya. Nah, kalau boleh tahu apakah di selama batuk ini ada sakit di sekitar tenggorokan atau bagaimana? Iya, sakitnya sekitar tenggorokan di sini Dok. Di sekitar tenggorokan. Iya. Baik. Untuk Bapak Jaya sendiri sudah bagaimana kronologi kejadiannya, kenapa bisa batuk gitu Pak? Jadi sekitar seminggu lalu entah kenapa saya tiba-tiba batuk aja Dok, tapi semakin kesini semakin parah batuk yang saya rasakan. Oh, semakin sini semakin parah ya? Iya. Baik, kalau boleh tahu untuk Bapak Jaya sendiri apakah batuknya ini mengganggu aktivitas atau tidak? Mengganggu Dok. Mengganggu. Iya. Apakah sering terjadi ataukah maksudnya setiap kali Bapak melakukan kegiatan selalu batuk atau bagaimana? Sering terjadi. Sering terjadi. Iya. Nah, untuk Pak Jaya, bagaimana perkembangan dari batuknya? Tadi Bapak bilang semakin hari itu semakin parah gitu, Pak. Apakah disertai dahak atau bagaimana Bapak untuk batuknya? Untuk batuknya tidak berdahak. Tidak berdahak. Tidak berdahak. Hanya semakin keras saja gitu, Bapak. Iya. Semakin keras. Baik. Nah, untuk Bapak Jaya sendiri, kalau boleh tahu apakah ada faktor yang memperingan atau memperberat dari batuknya ini? Untuk faktor yang memperingan itu kalau saya tidur Dok. Kalau tidur ya. Kalau faktor yang memperberat itu habis saya minum minuman manis. Minuman manis ya. Iya. Ya. Nah, selain itu apakah ada keluhan lain yang dirasakan selain batuk ya? Hanya batuk saja. Hanya batuk saja. Iya. Baik. Untuk Bapak Jaya, saya izin melakukan mengajukan pertanyaan lagi, mungkin lebih sensitif nih Bapak Jaya. Iya. Apakah Bapak berkenan untuk dilanjutkan? Boleh. Baik ya. Bapak Jaya, sebelumnya apakah ada riwayat penyakit batuk? Sebelumnya tidak sih. Sebelumnya belum. Iya. Dari Bapak Jaya sendiri di lingkungan keluarganya mungkin apakah ada orang yang mengalami hal yang sama batuk-batuk seperti ini? Tidak juga. Riwayat keluarga tidak ya. Nah, bagaimana dengan riwayat temannya Bapak? Mungkin apakah ada yang mengalami hal yang sama di sekitaran Bapak pada saat kuliah mungkin? Untuk teman tidak juga. Teman juga tidak ada. Berarti untuk di lingkungan kuliah aman gitu Bapak? Aman. Nah, untuk di lingkungan rumah mungkin tetangga ada juga atau bagaimana? Tidak juga. Tidak juga. Nah, untuk Bapak Jaya, satu pertanyaan lagi, apakah di rumah Bapak untuk siklus udara atau lingkungannya bagaimana punya Bapak? Mendukung, ramah atau bagaimana? Mendukung, ventilasinya bagus. Ventilasinya bagus. Iya. Ya, ventilasinya bagus. Nah, karena Bapak Jaya mungkin mengalami batuk dan kemudian tadi tidak berdahak nih Bapak, jadi mungkin saya akan melakukan pemeriksaan basic respiratory, di mana di sini untuk mengecek pernafasan Bapak apakah normal karena batuk yang dialami. Nah, kemudian untuk pemeriksaannya pun ada 4, yaitu ada inspeksi atau melihat, kemudian palpasi, lalu ada perkusi dan juga auskultasi. Nah, di sini pemeriksaannya ada 2 kali, yaitu pada bagian belakang dan juga bagian depan dari dinding dada Bapak. Itu saja untuk pemeriksaannya. Apakah Bapak bersedia untuk diperiksa? Tidak. Bersedia. Baik. Untuk Bapak Jaya mungkin bisa langsung ke tempat tidur untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian bisa langsung melepaskan bajunya, dan sembari menunggu saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Jaya. Baik, saya izin menunjukkan kertas yang sudah berisi kode JACX yang saya gunakan tadi. Jadi saya akan langsung melakukan pemeriksaan fisik. Baik, saya akan mulai. Baik, untuk Bapak Jaya, jadi Bapak sudah melepaskan pakaiannya. Kemudian sekarang kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi, auskultasi, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi untuk
pemeriksaan dinding dada. Dinding dada ada dua, yaitu bagian belakang dan depan. Sekarang kita akan mulai dengan pemeriksaan dinding dada bagian belakang. Bapak Jaya bisa mungkin duduk menghadap ke sana untuk diperiksa bagian dada belakangnya. Ya baik. Jadi di sini pemeriksaan pertama ada inspeksi. Inspeksi pun ada dua, yaitu statis dan dinamis. Bapak Jaya saya izin melakukan inspeksi secara statis terlebih dahulu. Ini dok. Baik, di sini saya lihat tidak adanya lesi, kemudian tidak ada jaringan parut juga, dan juga tidak ada deformitas atau kelainan pada dinding dada Bapak. Kemudian untuk inspeksi secara dinamis, Bapak Jaya bisa bernafas dengan rileks dulu Bapak. Ya baik, di sini normalnya yaitu Bapak Jaya tidak ada keterlambatan gerak antara dua dinding dada, bergerak secara bersamaan keduanya dan itu normal. Kemudian tidak adanya retraksi pada dinding dada Bapak dan itu termasuk normal juga. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi, yang maksud saya palpasi, mohon maaf. Di sini saya akan melakukan palpasi secara umum terlebih dahulu. Saya mohon izin nih Bapak, Bapak bisa mengatakan nyeri jika ada yang dirasakan. Untuk Bapak Jaya, apakah ada nyeri yang dirasakan? Tidak dok. Tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan pengamangan dinding dada. Saya akan menaruh ibu tiri saya di interkostal ke-10 nih Bapak, mohon izin. Baik, dan saya akan menaruh Pak Jaya saya di lateral atau di samping. Untuk Pak Jaya bisa bernafas dengan dalam nih Bapak Jaya. Saya sedikit mencubit, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Bapak Jaya untuk menarik nafasnya bisa dimulai secara dalam. Baik, sekali lagi Bapak Jaya. Baik, jadi di sini kita lihat pengamangan dinding dadanya itu bergerak secara bersamaan, juga tidak terjadi keterlambatan gerak, di mana itu termasuk normal nih Bapak Jaya. Kemudian saya akan lanjutkan ke bagian fremitus taktil, pemeriksaan fremitus taktil. Saya akan mulai. Bapak Jaya bisa menyebutkan angka 99 ketika saya menyuruh untuk mulai. Bapak Jaya bisa menyebutkan angka 99. 99. Baik, Bapak Jaya bisa menyebutkan angka 99. 99. Baik, untuk Bapak Jaya bisa menyebutkan angka 99. 99. Baik, untuk Bapak Jaya bisa menyebutkan 99. 99. Baik. Di sini normalnya dari atas itu suaranya jelas nih Bapak, kemudian semakin ke bawah itu semakin kurang jelas atau semakin redup. Nah, di sini juga pada bagian kanan itu lebih jelas dibanding dada bagian kiri. Jadi dada bagian kiri mengapa? Karena di sini lapang dada kanan itu memiliki 3 lobus yang mungkin membuat suaranya lebih jelas nih Bapak. Jadi itu termasuk normal nih Bapak untuk pemeriksaan fremitus taktil. Kemudian saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan perkusi. Saya mohon izin Bapak. Baik, Bapak Jaya, saya sudah melakukan perkusi. Di sini dari atas itu suaranya sonong ya Bapak. Kemudian semakin bawah itu semakin redup. Mengapa demikian? Karena di bawah ini terletak organ pencernaan dari Bapak, sehingga itu tergolong normal ya Bapak untuk perkusinya. Dan saya akan memeriksa pemeriksaan auskultasi nih Bapak. Di mana pemeriksaan auskultasi ini saya akan menggunakan stetoskop. Baik, saya mohon izin Bapak Jaya untuk melakukan auskultasi. Bapak mohon bernafas dengan normal ya Bapak.
bisa terus bernafas dengan normal dan dalam. Baik, untuk Pak Jaya, saya sudah melakukan pemeriksaan konsultasi. Di sini saya mendengar bunyi bronkovesikular dari bunyi pernafasannya Bapak, dan juga tidak ada wheezing, yaitu bunyi atau suara tambahan lainnya itu tidak ada terdengar, sehingga itu tergolong normal ya Bapak untuk suara pernafasannya. Tidak juga stridor dan yang lainnya. Dan untuk Pak Jaya, mungkin untuk pemeriksaan dada bagian belakang sudah selesai. Untuk Bapak Jaya, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan dada bagian anterior atau bagian depan. Untuk Bapak Jaya mungkin bisa berbaring di sini, Pak Jaya, untuk melakukan pemeriksaan. Baik. Di sini saya tidak akan menjelaskan lagi karena pemeriksaannya sama dengan bagian belakang ya Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu. Baik, untuk yang secara statis di sini kita temukan bahwa dinding dada Bapak itu simetrisnya Bapak. Kemudian di sini juga tidak ada lesi, tidak ada jaringan paru, tidak ada deformitas atau kelainan lainnya. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi secara dinamis. Bapak dia mohon bernafas dengan rileks dan normal. Baik, di sini kita dapat lihat bahwa Bapak Jaya tidak ada keterlambatan gerak antara dua dinding dada dan juga tidak ada retraksi. Kemudian saya akan menunggu selama 1 menit. Bapak Jaya mungkin bisa bernafas dengan rileks. Saya akan melihat bagaimana usaha kedalaman nafas Bapak dan juga frekuensinya serta irama. Baik, silakan Bapak Jaya. Baik, di sini Bapak Jaya, setelah saya menunggu, di sini saya melihat bahwa pernapasan Bapak itu 18 kali per menit, di mana itu tergolong normal nih Bapak. Kemudian di sini juga iramanya teratur dan juga usaha dan kedalaman nafas serta frekuensinya normal. Baik, Bapak Jaya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, sama seperti tadi. Palpasi saya bagi menjadi 3. Ini Bapak, saya izin melakukan palpasi nih Bapak. Bapak bisa mengatakan jika ada bagian nyeri. Baik, apakah ada yang nyeri Bapak pada bagian-bagian tersebut? Ya, tidak ada. Baik, saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan pengembangan dinding dada. Akan menaruh jari saya di sini, intercosta ke 10, kemudian saya akan menaruh 4 jari saya di lateral. Supaya dia bisa bernafas dengan dalam, saya akan sedikit mencubit, mohon maaf atas ketidaknyamanannya nih Bapak. Bisa dilanjutkan Bapak Jaya untuk bernafas. Baik, sekali lagi Bapak Jaya. Baik. Terima kasih. Di sini saya menemukan bahwa pengembangan dinding dada Bapak itu normal, di mana keduanya itu bergerak secara bersamaan dan itu tergolong normal ya Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perimeter taktil sama seperti tadi. Bapak bisa menyebutkan angka 99 pada saat saya suruh mulai. Baik, Bapak Jaya silakan menyebutkan. 99. Baik, Bapak Jaya silakan menyebutkan. 99. Baik, Bapak Jaya silakan menyebutkan 99. 99. Baik. Di sini saya lihat masih sama, dari atas terdengar jelas, dari bawah itu kurang sedikit jelas. Kemudian untuk yang lebih kanan lebih jelas daripada dinding kanan dinding dada kiri. Kemudian itu tergolong normal ya Bapak untuk pemeriksaan perimeter taktil. Dan saya akan melakukan pemeriksaan perkusi, di mana saya akan perkusi secara umum terlebih dahulu, kemudian perkusi paru jantung dan juga paru hepat.
saya mau izin Bapak. Dilakukan ke sini Bapak. Baik, saya Bapak untuk dari atas itu bunyinya sonor ya Bapak, kemudian semakin ke bawah semakin meredup, masih sama normal karena di bagian bawah terdapat organ pencernaan ya Bapak dan itu tergolong normal. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan paru jantung dan paru hepar. Ya Bapak, saya mohon izin Bapak. Saya akan menarik dari midclavicularis ke bagian kanan ya Bapak, di tengah-tengah sini. Saya akan mulai dari atas ke bawah ya Bapak hingga menemukan perubahan suara. Saya mohon izin ya Bapak. Baik, di sini Bapak, di sini adalah interkustak ke-8 ya Bapak, dimana ini termasuk batas heparnya Bapak, dan itu tergolong normal ya Bapak untuk batas paru hepar. Saya akan menunjukkan batas paru jantung Bapak. Saya akan masih sama menarik dari midclavicularis bagian kiri nih Bapak. Jadi di sini saya akan menarik garis dari atas hingga terjadi perubahan suara. Saya akan mulai dari interkustak kedua nih Bapak. Baik, di sini interkostal kelima Bapak, di mana itu termasuk batas paru jantung Bapak, sehingga itu tergolong normal ini untuk pemeriksaan dari perkusi sendiri. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, yaitu menggunakan stetoskop. Baik, itu Pak Jaya, saya izin melakukan auskultasi ini Bapak. Bapak mungkin bisa bernafas dengan normal, dengan rileks dan dalam. Baik, di sini saya sudah melakukan auskultasi, di mana dari Bapak sendiri itu untuk auskultasinya suara nafasnya itu bronkofisikular, di mana itu tergolong normal nih Bapak. Dan selanjutnya kita sudah selesai pemeriksaan fisik dan pemeriksaan seluruhnya. Untuk Bapak Jaya mungkin bisa duduk kembali di meja pemeriksaan dan juga bisa mengenakan pakaiannya. Karena saya akan melakukan aseptik terlebih dahulu. Baik, saya izin melakukan aseptik terlebih dahulu Bapak Jaya. Baik Bapak Jaya, di sini kita sudah melakukan pemeriksaan fisik tadi, yaitu basic respiratory. Di mana sini bagian dada belakang dan depan Bapak saya periksa. Di sini saya dapatkan bahwa secara inspeksi itu tergolong normal nih Bapak.
dimana tidak ada lesi jaringan parut dan lainnya, kelainan lainnya tidak ada. Kemudian dipalpasi, itu Bapak tidak merasakan rasa nyeri kan Bapak? Nah, saya juga tidak ada merasakan fraktur atau patah yang terjadi pada bagian dada Bapak. Kemudian juga untuk pengembangan dinding dada sini dua-duanya normal, bagian dada dan kanan dan kiri itu secara bersamaan pada saat menarik nafas itu tergolong normal. Kemudian untuk perkusi sendiri di sini bunyinya itu sonor keredup, di mana itu tergolong normal juga Bapak karena ada organ pencernaan di bagian bawah. Kemudian saat auskultasi di sini untuk suara nafasnya normal ya Bapak, tidak ada wheezing, tidak ada stridor dan suara tambahan lainnya yang terjadi. Nah, untuk secara keseluruhan untuk pemeriksaan pernafasan Bapak itu normal ya Bapak. Namun mungkin di sini saya mendiagnosa Bapak mengalami iritasi pada bagian tenggorokan atau pada bagian yang Bapak alami yang mengakibatkan batuk. Jadi sini saran saya mungkin Bapak bisa meminum obat batuk. Nanti saya akan buatkan resepnya. Dan Bapak bisa mengambilnya di apotek. Atau kalau Bapak mengalami batuk yang lebih parah lagi, mungkin Bapak bisa memeriksakan ke dokter penyakit dalam atau memeriksakan keluhan yang Bapak miliki. Baik, untuk sekarang apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, apakah ada yang terlewat yang belum saya sebutkan? Tidak ada. Tidak ada juga. Baik. Untuk Bapak Jaya, jika tidak ada kepentingan lain, Bapak bisa meninggalkan ruangan dan Bapak bisa menunggu di ruang tunggu untuk mengambil obatnya. Makasih dokter. Baik, terima kasih Bapak Jaya.